dengan modifikasi cuaca dan lain-lain, mengoptimalkan infrastruktur yang ada, membuat posko bersama, terus kemudian semua siap siaga, dan juga seandainya banjir tetap terjadi, kita juga siaga merespon cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir. Seandainya banjir tidak terhindarkan, Basarnas sudah siap titik-titik di mana baik itu infrastruktur yang disediakan, kemudian juga staffing juga demikian. Demikian juga Pemprov Provinsi DKI juga sudah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan di pos-pos yang kemungkinan ada potensi untuk banjir. Titik-titiknya sudah diidentifikasi secara jelas, dan juga Kementerian Sosial juga siap, ya. Semuanya siap, jadi pihak-pihak terkait juga siap sehingga kita bisa meminimalisir beban masyarakat seandainya itu terjadi. Jadi kita tadi sepakat melakukan langkah-langkah pertama adalah mengurangi beban infrastruktur fisik yang ada di Jabodetabek dengan modifikasi cuaca dan lain-lain, mengoptimalkan infrastruktur yang ada, membuat posko bersama, terus kemudian semua siap siaga, dan juga seandainya banjir tetap terjadi, kita juga siaga merespon cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir. Jadi semua KL dari pemerintah pusat itu siaga semuanya, termasuk PU, dan juga dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi DKI, pemerintah Provinsi Jawa Barat, beserta pemerintah kabupaten kota yang terkait. Ini sekaligus tadi juga kita membahas tentang bagaimana penanganan bencana dan pasca bencana di Jawa Barat, bahkan juga tadi kita singgung juga penanganan bencana tindak lanjut di Flores Timur, Lewotobi laki-laki, dan juga di Adonara Barat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan dari Pak Kepala BNPB dan Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Pak Kepala BNPB silakan. Sampaikan Bapak Menko tadi, jadi di samping pemerintah Provinsi DKI yang kita bantu secara maksimal melalui langkah-langkah yang Bapak Menko tadi sampaikan, kami juga tetap daerah-daerah penyangga Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten juga khusus untuk mengantisipasi banjir di penghujung tahun di Jabodetabek juga kita berikan bantuan, ya, baik bantuan peralatan, bantuan anggaran maupun bantuan logistik. Mudah-mudahan dengan adanya kesiapan awal ini, sekali lagi apabila pun nanti banjir tidak bisa dihambat, tetap terjadi, paling tidak masyarakat yang terdampak ini tidak lama-lama, ya. Jadi pemerintah kabupaten kota ini sudah bisa langsung bergerak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mungkin tambahan seperti itu. Kemudian untuk operasi modifikasi cuaca, meskipun pemerintah DKI juga sudah melaksanakan, BNPB memperkuat, ya, termasuk yang di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Nah, langkah-langkah ini juga kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrim. Kalau kita lihat di Jakarta 1-2 hari ini adalah salah satu bukti bahwa operasi modifikasi cuaca itu bisa tepat atau berhasil dilaksanakan. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sedikit menambah. Sudah dijelaskan dengan clear tadi oleh Bapak Menko dan Bapak Kepala BNPB. Yang perlu ditambahkan, mohon seluruh pihak dan masyarakat tetap terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang sangat dinamis, cepat berubah dari BMKG melalui berbagai kanal, terutama melalui aplikasi mobile phone atau laman BMKG atau sosial media atau YouTube dan sebagainya, karena perkembangannya ini perlu untuk selalu dipantau guna keselamatan kita bersama. Dan yang terakhir, kami BMKG bersama BNPB akan terus berupaya dengan modifikasi cuaca, namun jangan khawatir akan membanjiri wilayah lain. Karena sesungguhnya yang dimodifikasi itu adalah awan-awan yang masih di laut yang belum sempat masuk ke daratan. Jadi demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bapak Kepala Basarnas.
menyampaikan untuk mengantisipasi, tentunya kami juga mengambil langkah-langkah selain yang saya sampaikan tadi untuk kesiapan alut baik darat maupun laut. Kita minggu ini juga melaksanakan simulasi terkait dengan kondisi dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Demikian juga titiknya ada di wilayah Jakarta dan juga di wilayah Bekasi. Tentunya ini menjadikan satu edukasi bagi masyarakat dan dari kami sendiri untuk bisa memberikan respon informasi cepat di standby call di 115. Jadi kondisi yang memang kami siapkan untuk 24 jam. Demikian dari kami, Bapak. Pak Gubernur. Baik, terima kasih. DKI Jakarta pada prinsipnya sudah melakukan mitigasi terkait antisipasi banjir pada musim penghujan, utamanya pada cuaca ekstrim ini. Dan kami tentu saja senang mendapat arahan dari pemerintah pusat, kementerian lembaga terkait, dan siap mengikuti. Selanjutnya kami juga sinergi dan koordinasi, kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, siap untuk mengantisipasi musim penghujan ini. Termasuk adalah bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwasanya infrastruktur existing yang ada di DKI Jakarta pada prinsipnya sebenarnya siap untuk yang saluran makro adalah 150 mm per hari. Sedangkan saluran dukungnya adalah siap untuk menampung yang sampai dengan 100 mm per hari. Selebih dari itu, kita memang ada genangan cukup lama, tapi kalau sudah di atas 200 mm, ini yang kami kewalahan. Nah, oleh karena itulah kami kemudian bersama-sama dengan BMKG, dengan BNPB, melakukan modifikasi cuaca sebagaimana yang sudah kami lakukan pada tanggal 7, 8, 9 dan insya Allah akan kami lakukan secara bertahap sampai dengan awal tahun 2025. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak DKI. Mungkin langsung ke Bu Dwi Korita. Bu, apakah cuaca ekstrim yang berpotensi melanda Jabodetabek ini akibat dari bibit siklon 91S ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian apakah sebelumnya kan BMKG sudah memberikan peringatan dini hingga tanggal 8 ya Bu? Kemudian sekarang statusnya seperti apa? Selanjutnya untuk operasi modifikasi cuaca ini berapa persen akan menurunkan curah hujan di Jabodetabek? Mungkin itu saja. Jadi status saat ini, peringatan dini sebelumnya kan sampai tanggal 8, ini ada perpanjangan, mohon maaf, karena justru yang semakin meningkat, artinya kemarin alhamdulillah karena Bapak Gubernur juga sudah melakukan modifikasi cuaca, jadi yang harusnya lebat itu tanggal 7-8 itu bisa dikendalikan ini. Nah ini akan berlanjut tanggal 15 terutama yang perlu diwaspadai. Menjelang tanggal 15 itu akan meningkat secara bertahap. Nah kemudian ya puncaknya itu sekitar tanggal 15 bisa mencapai 100 mm per hari hujannya. Sehingga perlu diwaspadai. Kemudian penyebabnya antara lain bukan satu-satunya, terutama adalah bibit siklon tadi. Ada dua sistem yang saling bersinergi. Selain faktor-faktor yang lain, terutama La Nina. Ini musim menjelang puncak musim hujan yang diperkuat dengan efek La Nina lemah. Kemudian juga Madden-Julian Oscillation yang gerombolan awan-awan dari arah Samudra Hindia Barat Indonesia itu, jadi kombinasi seperti itu. Demikian. Ada yang lain? Kalau OMC tadi menurunkan 10% kurang lebih. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait dengan cuaca ekstrim. Jelang Nataru kita tahu. Nah, yang kedua kita tahu kan untuk di Jakarta sudah ada modifikasi cuaca begitu ya sampai dengan mengeluarkan anggaran 4 miliar rupiah. Nah ini di luar dari Jabodetabek Pak, apakah modifikasi cuaca ini juga akan diperuntukkan untuk daerah-daerah yang kita tahu terkendala cuaca ekstrim juga khususnya yang masuk dalam darurat dan juga waspada. Nah untuk Bapak PJ Gub, Pak Teguh, izin Pak, siklus pertama modifikasi cuaca kan sudah, evaluasinya seperti apa dan apakah sudah ada tanggalan pasti terkait dengan siklus keduanya seperti apa. Nah untuk Bu Dwi Korita,
terkait dengan cuaca di Jakarta saat ini, Bu, apakah sudah masuk dalam kategori waspada ataupun siaga atau seperti apa? Karena kan kita mengalami juga di Jakarta tampaknya juga cuacanya sangat berubah-ubahnya tuh drastis sekali, bahkan seringnya hujan seperti itu. Terima kasih. Dipanggil oleh Bapak Presiden, jadi Menko PMK dan menteri-menteri di dalam koordinasi Menko PMK, dan kami melaporkan banyak hal yang menjadi tanggung jawab pelaksananya di dalam koordinasi Menko PMK, karena banyak quick win, 5 dari 7 quick win Bapak Presiden itu ada di dalam koordinasi Menko PMK. Jadi banyak hal yang kami laporkan, termasuk persiapan Nataru, ya, persiapan Natal dan Tahun Baru. Jadi karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi juga tentang Nataru sampai level teknis, level sangat detail. Selain itu juga kaitannya dengan penanganan bencana, salah satu yang kita bahas adalah tentu saja untuk yang sekarang ini mengoptimalkan infrastruktur yang ada, tetapi nanti secara bertahap untuk waktu-waktu ke depan adalah memperbaiki atau bahkan membangun infrastruktur baru untuk mengurangi risiko-risiko bencana, terutama menghadapi bencana perubahan iklim, hidrometeorologi yang juga cenderung untuk semakin meningkat. Mengenai modifikasi cuaca di daerah lain, moga Pak Kepala BNPB. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Jadi untuk DKI sendiri, nanti tanya ke Pak Teguh ya. Tapi kalau nanti DKI juga butuh dari BNPB, BNPB akan membantu. Nah, untuk daerah-daerah lain di luar DKI, Jawa Barat, tadi sudah sampaikan, yang sekarang sudah dilaksanakan adalah Sukabumi. Sukabumi kan dari mulai kemarin hujan terus, sehingga walaupun sekarang penanganan bencananya, tanggap daruratnya sudah berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir, tidak ada lagi masyarakat terdampak yang tidak dapat logistik, tetapi masih sangat darurat gitu, pakai roda 2 dan terkendala cuaca. Kita laksanakan operasi modifikasi cuaca di sana. Di sana bahkan 2 pesawat siang malam bekerja. Mudah-mudahan kita lihat besok, lusa, cuaca di Jawa Barat mudah-mudahan lebih baik. Yaitu hasilnya. Tadi kan Ibu Dekorita 30%, memang sama sekali menghentikan hujan itu tidak bisa. Dan operasi modifikasi cuaca beberapa tahun ini merupakan salah satu opsi menanggulangi bencana. Jadi kalau musim hujan ya dikurangi jumlah debit airnya, bahkan dialihkan ke tempat lain yang tidak berpotensi bencana. Di Banten juga seperti itu. Nah, jadi bukan hanya DKI, tetapi Jawa Barat dan Banten juga kita akan kerjakan terus. Dan di daerah-daerah lain, seperti sekarang di Lewotobi, itu juga NTT sekarang juga potensi hujan deras. Nah, di sana walaupun banjir lahar dinginnya sudah diprediksi tidak akan terkena masyarakat, karena masyarakatnya sudah diungsikan, tetapi juga dengan prediksi dari BMKG kita juga laksanakan operasi modifikasi cuaca. Seperti itu. Sudah dilaksanakan selama 3 hari. Itu rata-rata 1 hari adalah sekitar 4 sorti dengan melibatkan 1 harinya kurang lebih 37 orang. Setiap sorti itu kita bisa menyemai kurang lebih sampai 800 kg per sortinya, artinya 1 hari kurang lebih sekitar 3.200 dengan menggunakan 1 pesawat, karena kemarin makanya ini masih terbatas. Pesawatnya adalah jenisnya pesawat Britten Norman PN2T PKWMN dengan pusatnya ada di Curug. Dengan biaya masih dengan anggaran rutin dari BPPD. Namun demikian kami tentu saja sangat membutuhkan lembaga yang lain, khususnya BNPB untuk sama-sama melakukan rekayasa cuaca tahap berikutnya. Kalau memang dari dana BPPD yang kami siapkan kurang lebih 4,3 miliar itu habis, kami sudah siap dengan menggunakan dana BTT. Lagi karena dana BTT maka kami harus mengeluarkan status kondisi darurat, dan nanti kami juga pastinya koordinasi dengan BNPB. Kami siap untuk melakukannya dan sampai dengan akhir tahun. Kemudian untuk tahun 2025 kami juga sudah antisipasi masuk pada daerah APBD tahun 2025. Artinya insya Allah siap, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila nanti terjadi banjir kami sudah lakukan sosialisasi, edukasi dan bisa evakuasi dini, dan juga mohon bantuan lembaga. Andai kata memang banjirnya misalnya terjadi banjir
terjadi di hari weekday, kami juga mungkin akan mempertimbangkan mengeluarkan atau menerbitkan kebijakan WFH, work from home, khususnya bagi anak sekolah ataupun bagi lingkungan ASN di DKI Jakarta. Syukur-syukur juga bisa di kementerian lembaga, karena banjir di weekday resikonya, dampaknya berbeda dengan banjir di saat weekend. Terima kasih.